Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para bapak, ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fadil Abdul, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Jakarta dengan NIM 425001180. Pada hari ini, hari Jumat, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat mengajar saya, tepatnya di SDN Bintaro 05 Pagi, kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Coba, bisa ya ketika Bapak tanya gimana kabarnya hari ini? Maka jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat yang berguna untuk di kemudian hari. Coba pada kesempatan hari ini siapa yang bisa untuk membantu Bapak memimpin doa? Ayo, Bapak minta satu orang. Silakan. Boleh, Raja? Membantu Bapak untuk memimpin doa? Oke, silakan Mas. Siapkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, maka Bapak ingin tahu dulu nih, siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya, Pak. Siapa? Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Betapa pentingnya seseorang itu melakukan serangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya dengan berlandaskan ilmu agama, dengan berlandaskan ilmu pengetahuan. Maka bagaimana seorang itu bisa untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna kalau dia tidak tahu akan ilmu terhadap ibadah tersebut? Nah, kalian masih bisa menyanyikan lagu tentang rukun Islam? Lagu ini menggunakan nada balonku. Mari sama-sama sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu. Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah.
Bapak harap nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita bisa memahami apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, dan apa itu hadiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari buku paket, tepatnya di bab 4. Coba silakan kalian buka buku paket bab 4. Nah, buku paket bab 4 itu judul besarnya adalah Hidup Lapang dengan Berbagi. Kalian paham nggak artinya berbagi itu apa sih yang kalian pahami? Coba tanya, apa itu sih berbagi? Kita coba, Bapak mau tahu dari Safira, apa sih menurut kamu berbagi itu? Boleh Safira. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan maksud Nah, pintar. Jadi kalian itu sudah mengerti Bapak kira apa yang dimaksud dengan berbagi. Nah, pada bab 4 ini, hidup lapang dengan berbagi, di antaranya yang akan kita bahas, coba lihat lebih dahulu. Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam. Nah, kemudian coba kita lihat di sekitar kita mendapati ada masjid, kemudian ada juga pondok pesantren, dan banyak fasilitas-fasilitas umum seperti lapangan bola yang ada di dekat dengan masjid kita. Nah, itu semua merupakan fasilitas umum. Dari mana itu bisa terbangun? Tentunya tadi dari infak, ya dari sedekah, ya dari memberikan zakat dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Itu semua yang kita berikan akan kembali dampak positifnya buat diri kita. Sebaliknya, ketika kita enggan untuk berbagi, ketika kita tidak mau untuk memberikan kepada sesama, maka yang akan kita terima tidak ada dampak positif, melainkan dampak negatif. Sama saja seperti kita mempersulit diri kita. Coba kalian bayangkan, andaikan kita tidak mau berbagi, kita tidak mau bersedekah, kita tidak mau berinfak, maka contoh masjid itu kan butuh perawatan. Kalau tidak ada yang mau dari diri kita berbagi ke masjid, bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid, maka masjid ini bisa terbengkalai karena kurang diurus. Nah, sebab itulah kembalinya dampak positif yang kita lakukan dari bersedekah yaitu untuk diri kita sendiri. Bisa dimengerti? Kemudian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakko yuzaki tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dan dengan beberapa syarat. Jadi zakat itu tidak sembarangan, ada syarat-syarat dan tata cara menyalurkan zakat dan kepada siapa sih kita memberikan zakat. Selanjutnya, zakat itu ada yang kita ketahui dengan zakat fitrah. Siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Oke, Afkari, silakan. Maaf, kurang keras. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Tentu betul. Kita beri tepuk tangan untuk Afkari. Itu adalah zakat yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Berupa apa yang kita keluarkan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Afkari lagi, silakan. Bahan pokok atau bisa juga berupa uang. Ya, ternyata kelas ini luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Pembagian zakat masih berkaitan dengan zakat. Tadi kita telah membahas
mengenai zakat fitrah. Selanjutnya ada zakat yang namanya itu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta. Maksudnya zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta berupa uang, emas, dan sebagainya. Selanjutnya, infak. Itu diantara tadi adalah manfaat dari zakat. Infak, apa sih infak? Infak itu artinya mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat, orang-orang yang bisa menerima atau kita salurkan zakat itu tertentu. Kalau infak itu tidak tertentu. Dan zakat juga tertentu waktunya, kemudian kapan harus mengeluarkannya. Kalau infak bebas kapan saja dan terserah kepada siapa saja. Tapi didahulukan orang yang membutuhkan. Kemudian ada sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sodako. Artinya apa? Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah bisa berupa materi atau non materi. Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu barang yang bisa kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa uang ataupun berupa makanan ataupun berupa pakaian, kita tidak bisa bersedekah dengan itu. Masih ada yang bisa kita lakukan untuk kita bersedekah. Apa itu? Tersenyum, pintar. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di wajah di hadapan wajah saudaramu adalah bernilai sedekah. Selanjutnya, hadiah. Hadiah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah biasa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Tapi hadiah itu lebih kepada apresiasi terhadap suatu lembaga atau seseorang. Saya pembahasan kita mengenai bab 4 ini. Bisa dimengerti kira-kira oleh anak-anak sekalian? Saya. Nah, lalu selanjutnya Bapak ingin kalian itu membuat satu proyek berupa peta konsep atau mind mapping berdasarkan materi yang tadi kita telah bahas. Ada kelompok yang membahas zakat, ada yang zakatnya itu zakat fitrah, ada yang zakatnya itu zakat mal, ada juga kelompok yang membahas infak, ada juga kelompok yang membahas sedekah, ada juga kelompok yang membahas mengenai tadi terakhir apa? Hadiah. Jadi Bapak akan membagi 5 kelompok. Oke, kamu kelompok pertama, kelompok kamu akan mengerjakan mengenai judul yaitu adalah zakat. Zakatnya zakat fitrah. Nah, kelompok 1 ya, ingetin ya, tanya Jamal itu sebagai penanggung jawab kelompoknya. Nanti kamu membuat mind mapping. Selanjutnya di kelompok ini adalah kelompok 2. Nanti sebagai penanggung jawabnya ada Fadil dan Alzan. Kelompok ini Bapak beri tugas untuk membuat mind mapping berupa zakat mal. Oke. Yang ketiga di sini ada Nazdin, Iqbal, Afkari. Nah, nanti yang menjadi penanggung jawab kelompok ini adalah Afkari dengan Iqbal. Kelompok ini Bapak berikan tugas untuk membahas mengenai hadiah. Oke? Lanjut. Kita ke kelompok yang keempat berarti. Kelompok keempat yaitu ada Raja, ada Zid, kemudian ada Hanan. Nah, yang Bapak berikan tugas sebagai penanggung jawab kelompok ini adalah Raja dengan Hanan. Kelompok ini membahas mengenai infak. Baik ya. Selanjutnya di sini ada Safira, ada Salwa, ada Rajen, ada Galang, ada siapa? Ari. Ya. Nah, kelompok ini membahas tentang zakat sedekah. Sedekah yang belum ya berarti ya.
Oke, kelompok ini kelompok 5, Bapak berikan tugas untuk membuat mind mapping berupa sedekah materinya. Oke. Nah, sekarang kamu bisa membuat mind mapping itu dengan semenarik mungkin. Contoh, di sini kalian sudah masing-masing dapat tugaskan untuk membawa karton. Karton ini boleh kalian gunakan, boleh digunting ya sekreatif mungkin lah. Bebas kalian mau apakan karton ini, boleh digunting di motif seperti apa. Nah, kemudian kamu ambil poin-poin pentingnya dari masing-masing pembahasan tadi yang telah Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu kamu tuliskan dan kamu hias di dalam karton ini. Lalu pengerjaan itu Bapak berikan waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan, 10 menit kalian untuk membuat mind mapping. Setelahnya nanti per kelompok maju mempresentasikan akan hasil daripada mind mapping yang telah kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, sekarang boleh kalian mulai untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai bahasan yang telah Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok kalian. Ya, dibahas dulu. Kalau ada yang tidak jelas atau kurang dimengerti, boleh bertanya, Pak, ini aku boleh nggak bikinnya seperti ini? Pak, saya bikinnya kayak gini, boleh nggak? Nanti Bapak lihat dan Bapak amati, itu baik atau tidak, atau cocok atau tidak, Bapak beritahu nanti. Silakan. Ayo. Oke, kalau sudah, silakan untuk dituangkan ke dalam mind mappingnya, diatur sedemikian rupa agar supaya menarik dan bagus. Oke, kelompok 5. Apa kalian sudah menemukan apa yang akan dituangkan ke dalam karton kalian? Ya. Nah, silakan ayo dituangkan sekreatif mungkin. Kelompok 4, apakah kalian sudah menemukan materi yang akan kalian bahas? Ya. Nah, sekarang boleh kalian tuangkan ke dalam mind mapping kalian, dibuat sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin, terserah kalian mau bentuknya seperti apa. Bapak serahkan itu kepada kalian sepenuhnya. Ayo. Untuk menulisnya terserah, kalian boleh menggunakan pulpen, boleh menggunakan spidol, ataupun boleh menggunakan pensil. Yang penting nanti terlihat ketika kalian mempresentasikan akan hasil dari proyek kalian, yaitu adalah membuat mind mapping. Yang sudah menemukan apa yang ingin dituangkan bisa langsung mengerjakan mind mapping. Ya. Oh, buat kayak gini, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibuat kayak gini. Jadi bagus tidaknya hasil kalian di akhir nanti itu tergantung kalian menyelesaikannya dengan berdiskusi atau tidak. Maka harus ada terbangun kerjasama dan kekompakan antar kelompok masing-masing. Ya, silakan.
dibagi-bagi tugasnya ya, jangan satu orang saja yang mengerjakan. Ini adalah kerjasama antar kelompok. Nah, kemudian kalau bisa nanti tulisan yang kalian tuakan itu agak besar-besar supaya terlihat dan terbaca. Gimana? Oh, boleh. Boleh. Pokoknya sekreatif mungkin. Jadi maksud kalian mau tulis di sini, lalu kalian nempel ketika ingin membaca dibuka. Boleh. Itu kreatif seperti itu. Kalau sudah selesai, Bapak perhatikan Bapak di depan. Kita sekarang mempresentasikan masing-masing dari kelompok yang sudah Bapak bagi tadi dan sudah menyelesaikan mind mappingnya untuk mempresentasikan ke depan. Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ayo, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Diperhatikan, disimak teman kalian yang sedang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Sebelum kita menjelaskan, perkenalkan nama saya Tanya Khairi Nisa. Nama saya Damat Dekumulina. Nama saya Kelvisia. Pertama, kita akan menjelaskan zakat secara umum. Tahukah kalian bahwa zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagai zakat jiwa, berdasarkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang zakat fitrah secara Islam. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah dan menurut bahasa atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian barang pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan zakat fitrah. Hukumnya wajib. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Silakan mempresentasikan. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
Tanyakan Faridi. Saya pengetahuan. Saya akan menjelaskan pengertian dari hadiah. Pertama, hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat ataupun memberikan penghargaan. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, tadi sama-sama kita telah saksikan bagaimana masing-masing dari kelompok mempresentasikan akan hasil yang sudah kalian buat masing-masing. Bapak sangat apresiasi penuh dengan kekreatifan kalian dan imajinatif kalian di dalam menuangkan ide-ide atau gagasan pokok di dalam mind mapping kalian. Akan tetapi untuk kedepannya Bapak harapkan kalian bisa lebih kreatif lagi, semakin kreatif untuk menciptakan akan sebuah peta konsep di dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya Bapak ingin meminta 2 orang untuk bagaimana sih kita memberikan zakat itu baik di masjid ataupun kepada orang yang bersangkutan langsung, fakir, miskin, atau 8 golongan yang telah tadi kalian pelajari. Bapak minta Damar dan Yazi, ayo silakan maju ke depan. Maju. Kebetulan Bapak sudah membawa contohnya. Di sini Bapak punya beras. Beras ini adalah beras ukuran untuk digunakan untuk membayar zakat fitrah. Bagaimana? Berapa ukurannya? Ukurannya berapa? 3,5 liter. Kalau kita ubah ke ukuran kilogram, maka beratnya 2,5 kilogram. Oke, Bapak contohkan, setelah itu nanti Yazi bisa mempraktekkan atau gambar. Misalnya, kamu ini adalah pengurus di suatu masjid yang menerima untuk menyalurkan zakat. Nah, kemudian Bapak datang. Bapak selaku orang yang ingin membayar zakat. Maka Bapak datang. Assalamualaikum. Bapak, saya Hafiz. Nah, Bapak panitia di masjid ini ya, yang mengurusi masalah zakat. Ya, Bapak, saya berniat untuk menyalurkan zakat fitrah ini kepada Bapak. Silakan Pak. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Damar yang memberikan zakat fitrah kepada pengurus masjid. Ayo silakan Damar. Assalamualaikum. Saya memberikan zakat. Nah, jadi seperti itu. Membayar zakat fitrah bisa langsung dengan kita pergi ke masjid. Atau misalnya tadi Yazi posisinya sebagai salah satu daripada yang menerima zakat fitrah. Apa itu fakir, miskin, gharib, pokoknya 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat. Lalu zakat juga bisa menggunakan uang. Uangnya seukuran apa? Uangnya itu seukuran beras atau nasi yang biasa kalian makan. Kalian biasa makan nasi misalnya yang harganya itu 1 liter 10.000. Maka ketika zakat juga sama, harus mengeluarkannya nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Baik, setelah kalian membuat proyek mind mapping pada kesempatan hari ini, kemudian kalian sudah mempresentasikannya mulai dari kelompok 1 tadi judulnya apa? Zakat fitrah. Kelompok 2 mempresentasikan mind mappingnya yang berjudul zakat mal. Kemudian kelompok 3 mempresentasikan mind mappingnya berupa hadiah judulnya. Kelompok 4 mempresentasikan mind mappingnya yang berjudul infak. Kelompok 5 yang berjudul sedekah. Dari tadi Bapak sudah memperhatikan mulai kalian membuat mind mapping, kemudian kalian mempresentasikan, maka di situ Bapak banyak mendapati kelebihan-kelebihan yang telah kalian tuangkan ke dalam mind mappingnya. Akan tetapi perlu rasanya untuk kedepannya meningkatkan karya kalian, meningkatkan
meningkatkan kekreatifan kalian untuk membuat mapping. Pada kesempatan kali ini yang menurut Bapak sudah sangat-sangat bagus, yaitu adalah kelompok yang dipimpin atau yang ditanggung-jawabi oleh Afkari. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Afkari. Bukan berarti yang lain itu jelek, bagus, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa meningkatkan kekreatifan kita di pembelajaran yang akan mendatang. Anak-anak sekalian, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini dengan membuat satu proyek, yaitu membuat mind mapping mengenai materi kita pada hari ini. Kira-kira kamu bisa dengan mudah tidak memahami maksud daripada inti pembelajaran kita hari ini yang kita laksanakan melalui pembuatan proyek mind mapping hari ini? Mudah? Kira-kira di pembelajaran mendatang kalian itu mau tidak kalau kita membuat mind mapping lagi? Senang kan bisa bekerja sama bersama teman-temannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan membaca wal asri. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menutup pelajaran pada hari ini untuk sama-sama kita berdoa? Oke, silakan tanya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.